Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, nikmat taufik serta hidayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mengingatkan merupakan perbuatan terpuji demi kebaikan sesama manusia. Khususnya umat Islam, mengingatkan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Makanya pada bab kali ini kita akan mengkaji tentang khutbah. Ada khutbah, insya Allah video yang berikutnya tabligh, kemudian dan dakwah. Ya, yang kali ini kita akan mengkaji tentang khutbah yang biasa kita dengar, sering kita lakukan, yaitu khutbah Jumat. Dalam mengingatkan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam mengingatkan sesama untuk senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan 3 konsep, yaitu khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketiga konsep mengingatkan tersebut merupakan ketentuan syariat yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan atau menyeru kepada orang lain untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia biasanya kadang walaupun dia pernah mondok, pernah ngaji, tapi dia kadang lupa, ya, terlalaikan oleh godaan-godaan setan atau mengikuti hawa nafsu. Ada firman Allah di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran menjelaskan hal tersebut, antara lain di surat An-Nahl ayat yang 125, yang artinya, serulah manusia kepada Tuhan, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik hidayah. Ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan hikmah, pelajaran, dan argumentasi yang baik. Nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Kenapa? Sebab hanya Allah lah yang dapat memberikan petunjuk kepada semua hambanya. Jadi manusia itu tugasnya hanya menyampaikan saja, ya, menyampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, sekiranya cara tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Sekarang khutbah. Umat Islam tentu terbiasa mendengarkan khutbah pada ibadah sholat Jumat. Terdapat khutbah yang harus didengarkan. Definisi khutbah. Khutbah merupakan salah satu cara mengingatkan dalam keimanan dan ketakwaan. Khutbah identik dengan seruan dalam beragama Islam. Khutbah sering kita saksikan dan dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Khutbah merupakan cara untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, menyeru dalam kebaikan dan melarang dalam kemungkaran. Contoh khutbah dalam khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah istisqa, ataupun khutbah dalam rangkaian sholat kusuf dan khusuf. Apa makna dari kata khutbah? Khutbah secara etimologi berasal dari bahasa Arab khotoba yahtubu khutbatan, yang artinya ceramah atau pidato.
Secara terminologi, khutbah merupakan kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun, baik berupa peringatan, pembelajaran, maupun nasihat. Pada umumnya, syarat dan rukun dalam setiap khutbah sama, baik dalam khutbah Jumat, khutbah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, khutbah istisqa, atau khutbah dalam rangkaian sholat kusuf dan khusuf. Hal yang membedakan dalam niat dan waktu pelaksanaannya. Khutbah dilaksanakan sebagai rangkaian dalam sholat-sholat sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Hadis Rasulullah SAW tentang khutbah, yaitu hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkhutbah pada hari Jumat dengan berdiri. Kemudian beliau duduk dan lalu berdiri lagi, sebagaimana dijalankan oleh orang-orang sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan adalah seruan pada hari Jumat itu awalnya azan tatkala imam duduk di atas mimbar, dan demikian itu berlaku pada masa Rasulullah SAW hingga masa Khalifah Umar radhiyallahu an. Setelah tiba masa Khalifah Utsman radhiyallahu an dan orang semakin banyak, maka beliau menambah azan ketiga, karena azan dan iqomah dipandang dua seruan. Jadi azan dan iqomah itu terhitung 3. Di atas Zaura, nama tempat di pasar yang mana pada masa Nabi SAW hanya ada seorang muadzin. Kemudian ketentuan khutbah. Khutbah dilakukan dengan syarat dan ketentuan demi keabsahannya, sahnya. Ketentuan khutbah meliputi syarat khotib, ada syarat khutbah, rukun khutbah, dan sunnah khutbah. Kita kaji satu persatu. Yang pertama, syarat khotib. Khotib adalah orang yang menyampaikan khutbah. Seorang khotib harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam. Jadi tidak sah khotib seorang non-muslim. Yang kedua, baligh atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat, alias tidak dikatakan orang gila atau kurang akalnya. Yang keempat, mengetahui dan menguasai ilmu agama. Nah, itu syarat khotib. Kemudian syarat-syarat khutbah. Khutbah dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, khutbah dimulai setelah tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur. Ya. Yang kedua, khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Oleh karena itu, sebelum melakukan khutbah, khotib harus bersuci terlebih dahulu. Dari apa? Dari hadas dan najis yang ada di badan maupun di pakaian. Yang ketiga, khotib harus laki-laki. Tidak sah kalau khutbah yang dilakukan oleh perempuan. Nah, nggak sah ya. Yang keempat, khotib wajib menutup aurat.
Jadi auratnya tidak boleh terbuka. Kemudian yang kelima, khotib duduk di antara dua khutbah. Ya, diselingi dari khutbah itu ada dua khutbah, kemudian di tengah-tengah khutbah tadi itu khotib duduk sebentar, ya, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Kenapa? Karena perlu untuk apa? Untuk menjelaskan dan menerangkan maksud dari khutbah kita, untuk agar supaya para pendengar itu untuk kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, semangat lagi bertakwa, semangat lagi berzikir, semangat lagi untuk mencari pahala, dan semangat lagi untuk bertobat, semangat lagi untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, khutbah jadi harus jelas, suaranya harus keras dan jelas. Kemudian yang ketujuh, khutbah dilakukan dalam keadaan berdiri apabila mampu. Kalau tidak mampu, ya boleh-boleh saja khutbah dilakukan dengan duduk, ya. Kalau dia masih mampu untuk berdiri, dianjurkan, diusahakan untuk berdiri. Kemudian syarat yang terakhir, yaitu yang ke-8, hendaknya tertib dalam melakukan rukun khutbah. Jadi syarat-syarat khutbah itu harus tertib di dalam rukun-rukunnya khutbah. Nah, sekarang kita mengkaji rukun khutbah. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan dikerjakan dalam suatu khutbah. Rukun khutbah sebagai berikut. Yang pertama, membaca hamdalah, alhamdulillah, nah, seperti itu. Yang kedua, membaca syahadat. Apa itu syahadat? Yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Biasanya kita pakai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian rukun yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat, baik sholawat yang pendek maupun sholawat yang panjang, tidak apa-apa, terserah. Yang penting di dalamnya ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, berwasiat untuk bertakwa. Nah, ini termasuk rukun di dalam khutbah, untuk berwasiat. Berwasiat untuk apa? Untuk supaya bertakwa, bertambah semangat ketakwaannya, ya, atau menyesali dosa-dosa yang telah berlalu hingga sekarang kita dianjurkan untuk bertobat. Nah, ini wasiat untuk bertakwa. Kemudian yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Jadi membaca Al-Quran walaupun itu satu ayat di dalam salah satu khutbah, baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, boleh-boleh saja. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu berdoa pada khutbah kedua. Jadi khutbah yang kedua kita diharuskan untuk berdoa, walaupun doanya hanya sedikit. Misalkan kita berdoa yang sebagaimana biasa kita baca yang ada di dalam Al-Quran itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah cukup, ya. Itu sudah termasuk berdoa. Selanjutnya, sunnah-sunnah khutbah. Sunnah dalam segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kegiatan khutbah juga terdapat sunnah-sunnah yang akan menambah kesempurnaan dan pahala khutbah. Berikut sunnah-sunnah khutbah. Di antaranya, pertama, khotib mengawali khutbah dengan mengucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Yang kedua, khutbah diucapkan dengan kalimat yang fasih, jelas, mudah dipahami, dan disampaikan dengan penuh semangat kepada umat Islam. Nah, khutbah itu harus dengan kalimat yang fasih, yang jelas, yang mudah dipahami. Boleh dengan khutbah pakai bahasa masing-masing daerah, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, atau bahasa yang lain, itu diperbolehkan. Yang penting rukun-rukunnya tadi itu kita membacanya dengan pakai bahasa Arab, ya. Kemudian yang ketiga, ketika sholat Jumat, khotib dalam menyampaikan khutbahnya hendaklah diperpendek dan jangan terlalu panjang. Sebaliknya, sholat Jumat itu yang diperpanjang. Jadi khutbahnya hendaklah jangan terlalu lama, terlalu panjang, sampai kira-kira sampai 1 jam misalkan. Setengah jam saja jangan, ya. Karena terlalu panjang. Paling tidak, paling lama sekitar 15 menit, paling kurang lebih 15 menit ataupun 20 menit, ya. Kemudian yang keempat, sunnah yang keempat, yaitu khotib menghadap jamaah ketika berkhutbah. Khotib harus menghadap ke depan yang mendengarkan, ya, menghadap ke para jamaah, tidak boleh berpaling, ya. Yang kelima, menertibkan rukun-rukun khutbah. Harus tertib rukun-rukunnya khutbah tadi itu urut, mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 itu harus urut, ya. Yang terakhir, sunnah khutbah, yaitu khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi disunnahkan, hukumnya sunnah, ya, dilakukan di atas mimbar. Kalaupun tidak punya mimbar, misalkan ada di lapangan, gak ada mimbarnya, tidak apa-apa, kita pakai, asalkan tempat lapangan tadi itu terhindar dari najis, ya, tempatnya suci. Kalau tidak ada mimbar, boleh kita memakai kayu atau apa yang sekiranya tempatnya itu lebih tinggi, ya, sehingga para jamaah itu bisa melihat orang yang berkhutbah dengan jelas. Nah, kemudian fungsi khutbah. Khutbah memiliki fungsi-fungsi, diantaranya yang pertama, memotivasi jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, mengajak jamaah untuk selalu berjuang, mengingatkan atau menggiatkan dan membudayakan syariat Islam. Jangan sampai hilang syariat Islam itu. Kemudian yang ketiga, mengajak jamaah untuk selalu berusaha meningkatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, menyampaikan informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bersifat aktual. Kemudian fungsi khutbah yang kelima, mengingatkan kaum muslimin agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan amal soleh dan lebih memperhatikan yang kurang mampu untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Yang ketujuh, mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan kemauan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan wawasan keagamaan. Tuntut ilmu, ini wajib hukumnya, ya. Menuntut ilmu wajib hukumnya, terutama menuntut ilmu di dalam keagamaan. Kalau kita tidak punya ilmu, kemudian hanya beribadah ngetut notok, istilahnya jare wong Jawa, ngetutno ono wong salat takbir, rukuk, sujud, tapi gak tahu tata caranya. Apa itu kita harus
hanya seperti itu, terus badannya najis, terus tubuhnya dalam keadaan hadas, pakaiannya najis atau yang lain, tempat-tempatnya yang lain, itu harus diketahui ya. Sebelum beribadah wajib mengetahui ilmunya. Itu intinya. Kemudian yang kedelapan, fungsi khutbah mengingatkan kaum muslim agar meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan membantu sesama. Jadi saling mengingatkan agar kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah ya. Jangan sampai bercerai-berai ya. Apalagi bentar lagi ada pemilihan-pemilihan ya, atau itu pemilihan presiden, pemilihan dan lain-lain. Beda partai saja sudah saling bentrok-bentrokan. Jangan ya. Kita wajib untuk mengingatkan kaum muslim agar meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, mengingatkan kaum muslim mengenai ajaran Islam, baik perintah maupun larangan. Jadi di dalam fungsi khutbah tadi yang terakhir ini mengingatkan kaum muslim agar selalu selalu mengenai ajaran agama. Jadi isi-isi daripada khutbah tadi itu mengenai tentang ajaran Islam, baik perintah maupun larangan-larangan. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Apa yang diperintahkan Allah kita usahakan semampu kita untuk melaksanakan. Apa yang dilarang Allah, berusaha keraslah untuk meninggalkannya. Itu fungsi daripada khutbah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi keluarga kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.